Ciri-ciri KPM PKH yang akan cair di pencairan PKH tahap yang keempat besok. Nah, kira-kira apa ya ciri-cirinya? Simak terus. Nah, di sini ada beberapa ciri para KPM PKH yang akan cair di tahap yang keempat nanti. Nah, yang perlu KPM ketahui supaya tidak terjadi sebuah penantian yang berlebihan, bahwa untuk PKH tahap keempat nanti, tidak ada jaminan KPM yang kemarin di tahap ketiga akan cair kembali di tahap keempat nanti ya. Nah, sebab setiap bulannya data KPM selalu diupdate. Nah, apabila nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka belum bisa cair ya. Nah, dan untuk memastikan kalian bisa cair atau tidak di tahap yang keempat nanti, kalian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, KPM PKH yang namanya sudah masuk ke dalam DTKS yang dikelola oleh Pusdatin. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus masuk ke dalam DTKS ya. Kemudian ciri yang kedua, KPM PKH yang datanya di DTKS sudah padan dengan Dukcapil, baik dari nama, nomor NIK KTP, alamat, serta anggota keluarganya. Nah, jadi datanya itu harus online ya teman-teman, dan harus padan dengan Dukcapil serta di DTKS. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah KPM yang masih memiliki komponen dan data komponennya sudah padan dengan Dukcapil. Nah, apabila data komponen atau anggota rumah tangganya ada yang tidak padan, maka belum tentu bisa disalurkan bantuannya. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat adalah KPM tersebut tercatat sebagai KPM PKH yang berkomitmen di data pendampingnya. Nah, jadi kalian harus berkomitmen ya teman-teman, harus mengikuti ataupun harus hadir dalam kegiatan P2K2 ya teman-teman. Nah, jadi kalian itu harus datang ya teman-teman jika ada kumpulan. Nah, kemudian yang kelima ciri-cirinya adalah KPM yang namanya masuk dalam SK penetapan pencairan yang ditandatangani oleh Dirjen Jaminan Sosial. Nah, sebab setiap terminnya dalam pencairan selalu harus masuk dalam SK penetapan yang ditandatangani. Nah, kemudian yang keenam, KPM PKH yang memiliki rekening aktif sehingga tidak terjadi gagal on span. Nah, di mana data KPM yang dikirim pusat ke Bank Himbara harus sama dan padan, baik namanya, nomor rekeningnya, serta alamatnya. Nah, jadi kalian itu harus padan ya datanya antara di DTKS, di Dukcapil, serta di bank. Jadi jika ada yang namanya berbeda itu kemungkinan salah satu penyebab tidak cair. Kemudian yang ketujuh ciri-cirinya adalah KPM PKH yang namanya sudah masuk di data bayar yaitu SP2D. Nah, selama nama belum ada di SP2D maka pencairan belum pasti ada ya teman-teman. Nah, jadi buat para KPM semuanya, jangan hanya terpaku pada data namanya yang sudah masuk di DTKS bisa cair ya. Nah, itu tidak menjamin akan cair. Jadi yang bisa menjamin itu adalah kalian masuk ke dalam SP2D atau tidak. Nah, jika masuk ke dalam SP2D tinggal ditunggu saja 5 hari ke depan ya teman-teman atau 1 minggu. Nah, itu adalah ciri-ciri KPM PKH yang bisa cair di tahap yang keempat nanti. Kemudian ada lagi ciri-ciri KPM yang tidak bisa cair di tahap yang keempat nanti ya teman-teman. Yang pertama, bisa saja data kalian belum padan Dukcapil daerah dan pusat, atau belum selesai datanya dipadankan oleh pusat. Nah, di situ baik dari nama, nomor NIK KTP, serta data anggota rumah tangganya. Nah, sebab segala sesuatu itu butuh waktu dan proses ya teman-teman. Mengingat puluhan juta data yang harus diperiksa dan diperbaiki, maka Kemensos memerlukan waktu. Nah, solusinya kalian harus sabar dan berbesar hati ya teman-teman. Menerima dan menyadari bahwa yang namanya bantuan pasti ada aturan dan peraturan serta proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan tidak bisa dicairkan oleh pihak bank adalah karena gagal on span.
Nah, apa itu gagal on span? Yang artinya adalah perbedaan data ya teman-teman antara data kalian di Dukcapil dengan data yang ada di bank. Nah, baik dari nama, tanda baca, alamat, serta nomor NIK KTP ataupun nomor yang lainnya. Nah, karena pihak bank mempunyai standar internasional ya teman-teman untuk hal ini. Nah, jadi pihak bank itu sangat teliti dalam mencairkan uang ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana ya teman-teman jika kalian mengalami ada perbedaan data atau perbedaan nama di KTP serta di kartu ATM KKS Merah Putih? Nah, solusinya kalian sendiri ya teman-teman yang bisa membetulkannya. Jadi kalian bisa datang mulai ke desa, ke Dukcapil, serta ke bank. Jadi harus disesuaikan nih teman-teman dengan nama yang ada di kartu keluarga terbaru yang sudah padan ataupun sudah online di Dukcapil. Sebab dalam hal ini Kemensos tidak bisa serta-merta langsung merubah nama kalian ya teman-teman. Nah, jadi yang bisa membetulkannya itu adalah kalian sendiri yang harus datang ke desa, kemudian ke Dukcapil dan ke bank. Nah, dan tidak lupa juga harus didampingi ya oleh pendamping PKH masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab tidak bisa cair nanti di tahap keempat kemungkinan nama kalian sudah tidak terdaftar maupun sudah tidak aktif ya teman-teman, maupun sudah tidak aktif sebagai peserta atau namanya sudah keluar dari dalam DTKS. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itulah ciri-ciri pemilik kartu ATM KKS Merah Putih yang akan cair di pencairan PKH tahap keempat nanti, serta ada penyebab kenapa tidak cair di tahap yang keempat nanti. Nah, itulah informasi PKH hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.